on a bridge. Before the city is awake, I come here to decide what I must do. It appears to me there are two different ways that I can live, and I have arrived at an age where I must choose. There is a way of my mother. It leads for me through a green world that one can know and understand, and goes back surely to the land where I was born, and back, still further back, through all the growing centuries of Japan. The other, it seems, is a way of my father. It starts from a world that is already new, as I said, and leads forward into a time that is not yet here, an unknown place somewhere ahead. Cuplikan film dokumenter tadi sudah menjelaskan sedikit mengenai tokoh yang akan dibahas dalam video ini. Namun, kami akan menjelaskan secara lebih lengkap dan lebih rinci lagi mengenai tokoh dunia yang akan dibahas, yaitu salah satu tokoh yang bergerak dalam bidang fisika yang bernama Hideki Yukawa. Hideki Yukawa dikenal sebagai seorang ahli nuklir yang berasal dari negeri Sakura, Jepang. Hideki Yukawa dilahirkan tahun 1907 di Tokyo, Jepang sebagai anak ketiga dari Takuji Ogawa, seorang profesor geologi di Kyoto Imperial University yang sekarang bernama Universitas Kyoto. Hideki Yukawa memperoleh gelar masternya dari Universitas Kyoto pada tahun 1929, sedangkan untuk gelar DSc yang setara dengan S3 diperolehnya dari Universitas Osaka pada tahun 1938. Hideki Yukawa mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang tenaga pengajar di Universitas Kyoto pada tahun 1932 sampai dengan 1938. Dan pada tahun 1939, Hideki juga menjadi profesor di universitas tersebut. Selain itu, Hideki juga menjabat sebagai asisten profesor di Universitas Osaka. Pada tahun 1949, Hideki Yukawa meraih hadiah Nobel dari bidang fisika yang seakan menyampaikan pada dunia bahwa bangsa Asia juga menyimpan potensi besar di bidang sains. Ia menempatkan negerinya, yaitu Jepang, sebagai negara di Asia kedua setelah India yang berhasil mendapatkan pengakuan dunia internasional dalam pencapaian yang mengagumkan dalam bidang riset fisika. Pada tahun 1935, ketika ia berumur 27 tahun, Hideki mempublikasikan tulisannya dengan judul On the Interaction of Elementary Particles 1, yang dalam publikasinya itu, ia mengajukan suatu teori baru tentang gaya nuklir dan meramalkan adanya partikel yang kemudian dinamakan dengan meson. Penemuan partikel pi meson pada tahun 1947 membuat nama Hideki semakin melejit. Penemuan ini semakin meyakinkan orang bahwa teori Hideki tentang gaya nuklir berada pada jalur yang tepat. Atas prediksinya tentang keberadaan meson yang kemudian terbukti secara empiris inilah, Hideki Yukawa kemudian dikukuhkan sebagai fisikawan besar dengan penganugerahan hadiah Nobel Fisika dari Swedish Academy of Science di Stockholm, Swiss. Uang dari hadiah Nobel itu kemudian ia hibahkan untuk mendirikan Institut Fisika Teori yang baru di Kyoto. Teori-teori yang berasal dari ide-ide Hideki ini banyak dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah dan juga dalam bukunya yang berjudul Introduction to Quantum Mechanics dan Introduction to the Theory of Elementary Particles. Di antara kesibukannya, ia masih menyempatkan diri untuk menjadi editor Journal Progress of Theoretical Physics. Pada tahun 1948, Robert Oppenheimer mengundang Hideki Yukawa untuk bergabung dengan grup fisika nuklir dan bekerja untuk Institut Pendidikan Lanjut Princeton. Kemudian, pada tahun 1949, ia menjadi profesor di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Di samping Nobel, penghargaan yang pernah diterimanya antara lain dari Universitas Paris, the Royal Society of Edinburgh, the Indian Academy of Science, the International Academy of Philosophy and Science, dan The Pontificia Academics Centrum.
dari negerinya sendiri, ia juga dianugerahi bintang jasa. Lalu kira-kira apa ya pengaruh ide atau gagasan dari Hideki Yukawa yang mungkin relevan dalam kehidupan kita bahkan sampai sekarang? Yang pertama, Hideki Yukawa merupakan pionir atau juga pembuka jalan bagi fisikawan dan kimiawan dari Jepang. Karena Hideki Yukawa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dia mendapatkan salah satu prestasi yaitu penghargaan Nobel sebagai orang Jepang pertama yang berhasil mengemukakan teori meson yang merupakan teori dari nuklir begitu. Di mana penghargaan yang didapatkan oleh Hideki Yukawa didapatkan pada tahun 1949. Penemuan teori dan juga penghargaan Nobel yang didapatkan oleh Hideki Yukawa menjadi batu loncatan bagi fisikawan dan kimiawan dari Jepang. Mulai bermunculan para fisikawan dan kimiawan Jepang yang mengikuti langkah dari Hideki Yukawa begitu. Di mana beberapa di antaranya ada Shinichiro Tomonaga. Pada tahun 1965, dia mendapatkan penghargaan Nobel sebagai hasil dari pekerjaan fundamental pada elektrodinamika sebagai akibat fisik dari unsur dasar. Selanjutnya ada juga Leo Esaki, di mana Leo Esaki merupakan penemu eksperimental tentang fenomena terowongan dalam semikonduktor dan superkonduktor, dan dia mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1973. Selanjutnya ada Kenichi Fukui atas teori-teori yang dia kembangkan secara independen terkait reaksi khusus reaksi-reaksi kimia, dan dia mendapatkan penghargaan Nobel juga pada tahun 1981. Lalu ada Hideki Shirakawa, pada tahun 2000 dia mendapatkan penghargaan Nobel dari hasil penemuan dan pengembangan terhadap polimer konduktif. Dan juga ada pada tahun 2010 diberikan penghargaan Nobel kepada Akira Suzuki untuk penemuan reaksi penggandengan atau coupling. Dia juga berkaitan dengan kimia dalam sintesis organik menggunakan katalis palladium. Dan yang terakhir, penghargaan Nobel diberikan pada orang Jepang dengan nama Akira Yoshino, yaitu untuk pengembangan baterai lithium dan ion pada tahun 2019. Yang kedua, yaitu ide dan gagasan dari Yukawa memberikan andil besar dalam perkembangan fisika kimia serta fisika nuklir hingga sekarang ini. Teori meson sendiri yang dicetuskan Yukawa pada tahun 1934 dalam pertemuan Osaka Branch Physical-Mathematical Society of Japan hingga sekarang menjadi salah satu teori yang menjelaskan bagaimana partikel proton dan neutron dapat saling berinteraksi. Sebenarnya, teori meson merupakan interaksi antara penyusun inti atom yaitu proton dan neutron. Di kimia sendiri, kita tahu bersama bahwa proton dan neutron itu berada di bagian inti atom sebagai penyusun inti atom, akan tetapi penemuan Hideki Yukawa ini dia menjelaskan lebih dalam begitu bagaimana proton dan neutron itu berinteraksi, dan ternyata ada satu jenis meson atau pi meson yang merupakan pembawa gaya kuat begitu atau interaksi kuat di dalam inti atom tersebut yang mana akan menjelaskan mengenai nuklir, cara kerja nuklir begitu, dan ini ditemukan di dalam sinar kosmik pada tahun 1947. Berikut merupakan bukti relevansinya teori yang dikemukakan oleh Yukawa sampai saat ini. Pada perspektif Kristen Alkitabiah, yang kita tahu Hideki Yukawa tidak disebutkan merupakan seorang yang percaya, tapi kita sebagai orang percaya bisa melihat dari penemuan maupun hal-hal yang menjadi ilmu dari Hideki Yukawa sebagai ahli nuklir. Kita tahu bahwa segala alam semesta ini merujuk pada Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan segalanya dari yang tidak ada. Kita tahu juga kita manusia yang berakal budi, yang bisa mengetahui ilmu pengetahuan, bisa belajar, itu adalah image of God atau gambar rupa Allah yang telah Allah ciptakan sendiri. Sehingga kami percaya juga bahwa Hideki Yukawa merupakan gambar Allah juga sebagai manusia yang telah Allah ciptakan dengan segala karunia dan anugerah, sehingga Hideki Yukawa bisa menjadi ahli nuklir yang terkenal berasal dari Jepang. Kita juga tahu sains semuanya bisa terpikirkan, bisa ditemukan oleh ilmuwan hebat dunia ini
karena adanya karunia Allah dalam setiap diri mereka, di mana mereka boleh mengetahui kebenaran secara sains karena hanya oleh anugerah Allah. Dan kita bisa melihat, kita sebagai orang beriman tahu dalam Ibrani 11 ayat 3 bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Di banyak hal yang tidak dapat kita lihat tapi ternyata nyata. Seperti atom itu kan sesuatu hal yang kecil, namun kita bisa mempelajarinya, termasuk nuklir yang dijabarkan sebagai suatu teori, dan Hideki Yukawa termasuk ahlinya juga bisa kita pelajari atau bisa kita lihat secara sains dan fisik. Dan kita tahu Hideki Yukawa adalah sosok ahli nuklir yang luar biasa secara sains dan fisik. Dan sebagai orang percaya, kita tahu segala kebenaran termasuk sains berasal dari Allah. Maka dari itu, dari sini kita belajar bahwa Allah bisa menggunakan siapa saja umatnya untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, menyalurkan kebenarannya yang sejati melalui setiap kita. Dan kita harus mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan karena kita diberikan kemampuan intelektual untuk dapat berpikir, mencerna, dan menerima ilmu pengetahuan yang telah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita dan di dalam dunia ini. Dan kita harus tahu tujuan kembali ke tujuan kita adalah untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati segala ciptaannya yang telah Tuhan ciptakan di dalam Dia. Begitu yang bisa kita lihat. Kiranya hal ini dapat merefleksikan kembali akan besarnya karunia Allah dalam ilmu pengetahuan maupun segala yang terjadi dalam semesta ini, dan membuat kita semakin kagum terhadap Allah Maha Kuasa. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kontribusi dari Hideki Yukawa dalam pembelajaran kimia sampai pada saat ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fisikawan teoritis Hideki Yukawa adalah warga negara Jepang pertama yang dianugerahi hadiah Nobel. Kontribusi utamanya dalam bidang sains, terutama dalam bidang fisika yang nanti juga berhubungan dengan kimia, adalah pengenalan teori Meson tentang gaya nuklir kuat pada tahun 1935. Teori Yukawa merupakan langkah maju yang sangat-sangat penting dalam perkembangan penelitian tentang interaksi fundamental yang mengatur dinamika partikel di dalam inti atom atau nukleus. Nukleus atau inti atom sebelumnya telah teridentifikasi dengan ditemukannya proton oleh Eugene Goldstein pada tahun 1889 dan neutron yang ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Melalui penemuan Yukawa, ilmu kimia mengalami perkembangan dengan ditemukannya interaksi antara proton dan neutron di dalam inti atom. Interaksi yang dimaksud adalah pertukaran Meson yang diusulkan oleh Yukawa dan dikenal sebagai teori medan Meson. Yukawa mengatakan bahwa terdapat partikel dengan besar massa antara elektron dan nukleon yang bertanggung jawab atas adanya gaya inti ini. Pendekatan baru yang ia perkenalkan diwujudkan oleh konsepsi partikel baru yang sebelumnya tidak diamati sebagai mediator gaya fundamental. Penemuan ini juga menyiapkan panggung atau membuka ruang baru bagi perkembangan teoritis yang lebih lanjut, yang akhirnya mengarah pada model standar partikel elementer. Model yang dimaksud di sini adalah teori mekanika kuantum sebagai teori atom yang sampai pada saat ini diterima oleh para ahli dan digunakan sebagai penggambaran atom dan dalam pembelajaran kimia. Hideki Yukawa memang dikreditkan atau dinobatkan sebagai salah satu dari bapak fisika teoritis Jepang kontemporer yang pekerjaannya mendasarkan kepada elektrodinamika kuantum yang juga mencakup dalam hal ini adalah fisika partikel elementer. Dan kita ketahui bahwa hanya beberapa saja fisikawan Jepang yang dianugerahi hadiah Nobel. Nah, hadiah Nobel yang diberikan kepada Hideki Yukawa pada tahun 1949 adalah pengakuan internasional yang sangat-sangat bergengsi atas kontribusi yang relevan dari fisika teoritis Jepang yang pada saat itu sedang berkembang.
Acara ini menjadi penyemangat bagi seluruh komunitas ilmiah nasional Jepang setelah kekalahan telak dari Perang Dunia Kedua, dan juga memberikan petunjuk kepada kita dan juga kepada warga Jepang pada saat itu dengan begitu besarnya dampak sosial yang diakibatkan oleh hadiah Nobel ini, yang juga secara kita kenal sampai sekarang bahwa hadiah Nobel ini dianggap sebagai hadiah terbesar untuk upaya pengembangan proses ilmiah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.